Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita menjumpai bulan Ramadan. Ya, saya tidak tahu apakah ataukah kita harus bersedih ataukah kita harus gembira. Ya, kita bersedih karena harus berhenti majelis kita karena bulan Ramadan, sedangkan kita belum menyelesaikan membaca kitab ini. Kan tapi kita juga patut bersyukur karena akan datang musim ketaatan kepada kita tidak lama lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang cukup sehingga kita bisa kembali menemui bulan Ramadan. Baik, di pertemuan kali ini kita akan masuk pembahasan baru, bab baru di halaman 209 bagi yang memegang kitabnya, yaitu faslun fit tawakkul, pembahasan tentang tawakal. Ya, di antara hal yang harusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu di dalam dia menuntut ilmu adalah tawakal. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tawakal itu dalam bahasa Arab aslinya itu tawakkul, ya. Masdarnya itu tawakkul. Sehingga kalau bahasa Arab kita ngomong sama orang Arab bilangnya tawakkul, bukan tawakal. Di bahasa Indonesia bergeser menjadi tawakal. Kita baca langsung saja, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya pada kesempatan kali ini. Pasal ini kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك. Penuntut ilmu itu harus bertawakal dalam menuntut ilmu dan tidak perlu cemas dalam urusan rezeki serta tidak menyibukkan hatinya dengan urusan tersebut. Ya, sehingga para penuntut ilmu itu betul-betul, kalau betul-betul dia ingin mendapatkan ilmu, maka harus betul-betul hatinya itu berkonsentrasi, fokus untuk mendapatkan ilmu. Kalau bisa demikian maka ini sangat bagus sekali. Saya bawakan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, siapa yang bisa melakukan ini sekarang? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, la yanalu hadzal ilma illa man aqala dukkanahu. Ilmu ini tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh orang yang pertama menutup tokonya. Dia punya toko, dia tutup dalam rangka dia menuntut ilmu. Wa kharraba bustanahu. Yang kedua, dia membiarkan kebun. Dia punya kebun, dia tinggalkan sehingga tidak terurus. Wa hajara ikhwanahu, dan dia meninggalkan saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu. Ya, ini istilah berlebih-lebihan, ya. Yang terakhir adalah mati saudaranya, wafat saudaranya, dia sampai tidak sempat menyolatkan saudaranya, menyolatkan jenazahnya. Saya ulangi kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang dia menutup tokonya, membiarkan kebunnya, meninggalkan para saudaranya. Kemudian yang terakhir, wafat orang-orang terdekatnya dan dia tidak bisa ikut menyolatkan jenazahnya saking sibuknya dengan aktivitas ilmu. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Meskipun kata Ibnu Jamaah ini ya ucapan mubalaghah, ya ucapan hiperbol. Poinnya adalah menunjukkan betapa orang itu kalau dia betul-betul ingin mendapatkan ilmu, harus hatinya itu konsentrasi, ya, harus fokus betul. Lalu sebagian salaf juga mengatakan, ya, setelah mereka memerintahkan para murid mereka, para ulama zaman dulu, setelah mereka memerintahkan para murid mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tadi, tutup tokomu, tinggalkan kebunmu, lalu tinggalkan saudaramu, dan seterusnya itu, kata sebagian ulama di zaman dulu, fakana akhiru ma amarahu bihi an qala isbigh sawbaka kay la yashghalaka fikru ghuslihi.
warnai pakaian kalian itu dengan warna gelap. Sebagian ulama zaman dulu mewasiatkan kepada para muridnya untuk mewarnai pakaian mereka dengan pakaian gelap. Kenapa? Supaya tidak sibuk mereka, terpecah konsentrasi mereka untuk mengurusi mencuci pakaian, bagaimana caranya supaya tetap bersih, supaya tetap kelihatan tidak ada nodanya. Kalau pakaian gelap kan hitam dan seterusnya warna gelap, tidak terlalu sibuk orang ya. Kalau putih ada sedikit kotor, ada debu saja, kemudian bawaannya pengen dicuci dan seterusnya. Makanya sebagian guru di zaman dulu mewasiatkan kepada murid mereka supaya kalian itu betul-betul fokus menuntut ilmu, warnai pakaian kalian itu dengan warna gelap. Ini menunjukkan betapa hati itu betul-betul dikonsentrasikan untuk mendapatkan ilmu. Maka kembali lagi tadi kata Imam Zarnuji, termasuk salah satunya adalah yang bisa memalingkan hati seseorang itu adalah soal urusan rezeki. Ya, soal urusan rezeki, jangan sampai dia sibuk hatinya memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan harta yang demikian dan demikian. Akan tapi fokuslah dia untuk menuntut ilmu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, Abu Hanifah meriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn al-Haris Az-Zubaydi, sahibi Rasulullah SAW, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka kalau hadis ini sahih, maka Abu Hanifah statusnya adalah tabi'in karena bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Ya, kan, tapi hadis ini tidak sahih kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tafaqqaha fid dinillah kafahammahu Allah Ta'ala wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupkannya dari perkara-perkara yang mencemaskannya, dan dia akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini secara sanad tidak sahih, akan tapi secara makna benar, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Karena sesungguhnya siapa yang hatinya sibuk dengan urusan rezeki, baik makanan dan pakaian, maka akan sedikit upayanya untuk mendapatkan akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang tinggi nilainya. Jadi kita sebutkan sudah bagaimana sebagian salaf mereka mewasiatkan kepada para murid mereka jangan sampai terpecah pikiran mereka dalam menuntut ilmu soal pakaian. Ya, jangan terbebani soal pakaian. Sebagian kita, ya, ini dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Hilyah Talibul Ilm. Yes. Diwasiatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Talibul Ilm. Bagaimana guru beliau Syekh As-Singkiti tidak terlalu perhatian sama pakaiannya, ya. Pakaian itu ya seadanya. Sebagian kita mungkin masih berpikir pecinya warna ini, oh cocoknya sama bajunya warna ini. Bajunya warna ini, oh cocoknya sama sarungnya warna ini. Sebagian kita masih tersibukkan dengan hal-hal tersebut, ya. Maka tidak demikian dicontohkan oleh para ulama kita. Jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak inti seperti itu. Fokus terhadap ilmu. Ya, oleh karena itulah ini mungkin alasan yang sama pemilik Facebook, Mark, ya, kalau kita perhatikan kan pakaiannya itu saja, warnanya itu saja. Ya, alasannya katanya itu. Ya, dia tidak ingin tersibukkan soal memutuskan saya hari ini harus pakai pakaian yang mana. Dia tidak mau tersibukkan dengan hal itu. Ini orang kafir, ya, berpikir demikian. Orang kafir berpikir demikian. Dia tidak mau tersibukkan mikir pakaian yang mana, makanya dia bikin pakaian dia sama semua. Ini sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Sehingga jangan tersibukkan oleh urusan makanan, urusan pakaian, dan yang lainnya. Dikatakan dalam sebuah syair, "Da'il makarima la tarhal li bughyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imu al-kasi." Tinggalkanlah kemuliaan, jangan kamu mencarinya. Ya, kemuliaan itu jangan dikejar. Duduk sajalah jika kau sibuk memikirkan makanan dan pakaian.
Qala rajulun li Ibni Mansur al-Hallaj, "Awsini." Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Mansur al-Hallaj, "Berilah wasiat kepadaku." Lalu Ibnu Mansur berkata, "Hiya nafsuka illan tushghilha shaghalatka." Aku wasiatkan kepada dirimu, yaitu tentang nafsu. Jika engkau tidak menundukkannya, maka nafsu yang akan menundukkan diri. Ya, tentang nafsu kita semua, tundukkan nafsu itu. Jangan kalah dengan hawa nafsu. Kalau kita kalah dengan hawa nafsu, maka kita yang akan ditundukkan oleh hawa nafsu. Ya, di catatan kaki ada catatan yang menarik, catatan nomor 131 halaman 212. Perkataan yang tadi kita kutip tadi, yang dikutip oleh Imam Az-Zarnuji, yaitu Mansur al-Hallaj, itu adalah seorang filsuf, ya. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh tasawuf yang memiliki keyakinan mazhab hulul, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk, dan merupakan salah seorang tokoh kafir menurut sebagian ulama, sehingga mereka bersepakat agar dia dijatuhi hukuman mati. Akan tapi dia memiliki perkataan yang bagus yang banyak dikutip oleh para ulama. Termasuk salah satu perkataan yang bagus itu adalah ini. Termasuk juga perkataan Ibnu Mansur al-Hallaj ini adalah yang pertama kali mengatakan yang namanya waktu itu ibarat pedang. Nah, ini perkataan Mansur al-Hallaj. Waktu ibarat pedang. Dia seorang filsuf yang divonis kafir oleh sebagian ulama zaman itu. Akan tapi, ya, meskipun dia kafir, dia mengatakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang benar, maka dikutip oleh sebagian ulama. Oleh karena itulah, hendaknya setiap orang menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan hingga tidak disibukkan oleh hawa nafsunya. Wala yahtammal aqila li amri dunya lianna al-hamma wal hazana la yaruddu al-musibata. Orang yang berakal hendaknya tidak merasa gelisah dengan urusan duniawinya, sebab dia gelisah pun, dia sedih pun, hal tersebut tidak akan menolak musibah. Ya, dia khawatir akan terjadi misalnya musibah di sana, kefakiran pada dirinya, atau terjadi kemiskinan pada dirinya. Dia sampai galau, sampai gelisah. Gelisah dan galaunya itu tidak akan menolak kefakiran itu, karena itu sesuatu yang telah Allah tetapkan. Galau atau tidak, dia sama saja akan tetap datang kefakiran itu kalau memang Allah telah menakdirkannya. Makanya di situ kata Imam Zarnuji, kegelisahan dan kesedihannya itu tidak akan menolak musibah. Ia tidak akan bermanfaat, bahkan akan membahayakan hati, badan, dan akal, serta merusak amal-amal kebaikan. Sehingga yang benar kata Imam Zarnuji, wa yahtammu li amri al-akhirah li'annahu yanfa. Yang semestinya kita perhatikan adalah urusan akhirat karena dia bermanfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isha. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada sebuah hadis, ya, yang dibawakan oleh Imam Zarnuji di sini, yang berbunyi, di antara dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan perhatian terhadap ma'isyah. Ma'isyah itu adalah mata pencaharian. Akan tapi sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi catatan kaki disebutkan, Al-Hafidz Al-Iraqi berkata sanadnya dhaif. Begitu juga Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Maksud dari perhatian dalam hadis tersebut yaitu perhatian terhadap mata pencaharian, yaitu sebatas tidak merusak amal-amal kebaikan dan tidak melalaikan hati yang akan berakibat rusaknya kekhusyukan hati dalam salat. Boleh seseorang itu dia memikirkan urusan rezekinya asal tidak sampai merusak kekhusyukan hati
ketika sholat. Sehingga standarnya kata Imam Zarnuji di sini adalah dia itu terbawa dalam sholat atau tidak. Ya, standar boleh atau tidaknya seseorang itu terfikirkan soal pekerjaannya, soal mata pencahariannya. Kalau standarnya Imam Zarnuji adalah apakah dia membawa pikirannya itu ketika sholat atau tidak. Karena perhatian sebatas itu dan dengan maksud yang demikian itu tergolong amalan akhirat. Ya, sehingga batasnya secukupnya orang itu memikirkan soal rezekinya, soal pekerjaannya, jangan sampai kemudian itu terbawa dalam sholatnya. Kalau sudah sampai terbawa dalam salatnya, maka ini dianggap sebagai sudah perbuatan tercela. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع فلهذا احتاروا الغربة. Penuntut ilmu harus meminimalisir ketergantungan duniawi dengan sekuat tenaganya. Oleh karenanya mereka para ulama banyak yang memilih belajar dalam keterasingan, itu mengembara. Ya, ini salah satu alasan kenapa banyak para ulama itu mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu, karena untuk melepas awaiq tadi ya, untuk melepas ikatan-ikatan duniawiyah. Entah itu ikatan dengan teman, atau seperti Salman Al-Farisi, dia ayahnya adalah orang terpandang, orang kaya. Kalau Salman dia masih menetap di daerah asalnya, maka dia mau tidak mau akan meneruskan kedudukan bapaknya, dan dia akan dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas duniawi. Akan tapi kemudian Salman Al-Farisi lebih memilih untuk melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran. Maka inilah alasan sebagian ulama kenapa mereka kemudian melakukan rihlah tadi, untuk mengembara mencari ilmu, untuk memutus ikatan-ikatan ataupun ketergantungan duniawi. ولا بد من تحمل النصب والمشقة في سفر التعلم. Penuntut ilmu hendaknya bersabar menghadapi cobaan dan kesulitan dalam perjalanan menuntut ilmu. Kama qala Musa salawatullahi alaihi ala nabiyyina wa alaihi fi safar at-ta'allumi wa lam yunqal anhu dhalika fi ghairihi min al-asafir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Musa dalam perjalanan Musa belajar dengan Khidir. Musa berkata, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini, perjalanannya dengan Khidir, perjalanan dia untuk mencari ilmu. Padahal kata Imam Zarnuji, tidak kita dapati Musa berkata perkataan yang demikian dalam perjalanan lainnya. Musa dia hanya mengatakan bahwasanya saya merasa lelah itu ketika dia menuntut ilmu. Ya, sehingga yang namanya perjalanan menuntut ilmu itu memang penuh dengan kelelahan dan dengan kesulitan. Ya. Imam Zarnuji, Musa tidak pernah berkata demikian dalam berbagai safar yang dia lakukan, tidak pernah dia merasakan saya capek. Dia mengatakan saya capek. Musa baru mengatakan saya lelah, kita telah merasa letih dalam perjalanan dia mencari ilmu. Ya, pelajaran lainnya dari hadis atau dari potongan ayat dari surat Al-Kahfi ini, laqad laqina min safarina hadza nasaba, itu seseorang dia boleh dia menceritakan kondisi lelahnya. Ya. Tidak semua orang bercerita tentang rasa lelah yang dia alami itu tercela. Tidak semuanya teranggap sebagai keluh kesah. Kalau dia hanya sebatas menceritakan, tidak masalah, tidak tercela. Orang dia menceritakan saya capek, ya. Bukan dia dalam rangka berkeluh kesah. Yang tercela adalah dia berkeluh kesah, mengeluhkan.
Kalau dia hanya menceritakan kondisi maka tidak masalah. Ya, sama dengan tidak boleh mencela angin, tidak boleh mencela cuaca. Ya, tidak boleh mencela cuaca. Yang tidak boleh adalah mencela. Kalau seseorang dia menceritakan kondisi maka diperbolehkan. Siang ini panas sekali, itu misalnya. Dalam rangka dia hanya menceritakan kondisi, bukan dia dalam rangka mengeluhkan. Yang tidak boleh adalah, yang tercela adalah dia mengeluhkan. Liya'lama anna safar ilmi la yakhlu 'anil ta'ab. Nah, ini dia. Perlu diketahui bahwasanya perjalanan menuntut ilmu itu pasti melelahkan. Ya, pasti melelahkan. Lianna talab al-ilmi amrun 'azim. Karena yang namanya menuntut ilmu itu merupakan perkara yang besar. Wa huwa afdalu min al-ghazati 'inda aktsaril ulama. Dan dia lebih afdal, menuntut ilmu menurut sebagian ulama lebih afdal daripada berperang. Ya, menurut mayoritas atau menurut kebanyakan ulama. Yang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada berperang, berjihad di jalan Allah. Menurut banyak ulama. Wal ajru ala qadri at-ta'abi wan nasabi. Dan yang namanya pahala itu sebanding lurus dengan kadar kelelahan dan kesusahan yang didapatkan oleh seseorang. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah, pahalamu sesuai dengan kadar usahamu yang engkau kerjakan. Ya, semakin besar usaha, semakin besar effort yang dikeluarkan dalam mewujudkan sebuah ibadah, maka akan semakin besar pahalanya. Maka begitu juga dengan menuntut ilmu. Ya, memang sudah sunnahnya yang namanya menuntut ilmu itu penuh dengan rintangan, penuh dengan kelelahan. Oleh karena itulah salah satu sebabnya menuntut ilmu merupakan salah satu amalan yang mulia, karena susahnya dan karena lelahnya dalam proses menuntut ilmu itu. Faman sabara ala zalika at-ta'ab wajada lazzata al-ilmi tafuqu lazzata ad-dunya. Barang siapa yang dia bersabar atas kelelahan itu, dia akan mendapati kemanisan ilmu melebihi manisnya dunia. Oleh karena itulah sebagian ulama di zaman dulu mereka berkata, seandainya para raja itu mengetahui kebahagiaan yang kami miliki di dalam hati kami karena ilmu, karena aktivitas menuntut ilmu mereka, pasti para raja tersebut akan merebutnya dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Seandainya para raja mengetahui kebahagiaan yang dimiliki oleh para ulama itu, niscaya mereka akan berupaya merebutnya dengan pedang yang mereka miliki. Sejalan dengan kisah yang disampaikan oleh Imam Zarnuji di sini, ولهذا كان محمد بن الحسن إذا سهر الليالي وانحلت له المشكلة يقول, Muhammad bin Al-Hasan jika dia belajar sampai larut malam, lalu dia menemukan jawaban yang menjadi kesulitannya, ya, dia mentelaah sepanjang malam untuk menjawab suatu pertanyaan, suatu masalah, akhirnya dia ketemu jawabannya. Ketika dia ketemu jawabannya, apa yang dia katakan? Aina abna'ul muluk min hadhihi al-lazzat. Di manakah letak kelezatan para putra raja jika dibandingkan kelezatan yang kini aku rasakan? Betapa lezatnya dia satu malam bergemul dengan ilmu. Dia katakan tidak ada apa-apanya kelezatan yang dimiliki oleh anak-anak raja itu jika dia dibandingkan dengan kelezatan yang dia miliki ketika dia bergemul dengan, berinteraksi dengan ilmu. Wa yanbaghi li talib al-ilmi alla yashtagilla bi syai'in akhar ghairi al-ilmi wa la yu'ridu 'an al-fiqh. Hendaknya penuntut ilmu itu tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara lain selain ilmu dan tidak berpaling dari mempelajari fikih. Ya, salah satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin tahu ya, ulama besar di zaman ini.
pengajar di Masjid Nabawi. Kata beliau, hendaknya para penuntut ilmu tidak menyibukkan diri dari hal-hal yang jika mereka tidak mengetahuinya tidak membahayakan diri mereka. Saya ulangi, hendaknya para penuntut ilmu tidak menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang jika mereka tidak mengetahuinya tidak membahayakan diri mereka. Betapa nasihat ini sangat-sangat kita butuhkan di zaman ini. Ya. Betapa nasihat ini sangat-sangat kita butuhkan di zaman ini. Di mana setiap hari datang isu-isu bergulir di sosial media, di televisi, di berita-berita nasional, datang isu-isu bergulir. Terkadang kita melihat judulnya saja itu sudah penasaran. Akhirnya kita membaca beritanya, ini apa yang terjadi. Lalu penasaran, ditambah dengan googling lagi berita-berita yang serupa. Ini contohnya. Kalau kita tidak tahu, tidak ada mudarat yang kita rasakan, maka tidak perlu kita tahu. Ya. Ada judul apa? Ada isu apa akhir-akhir ini di Facebook itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Apa isu-isu yang terakhir ini beredar? Misalnya? Apa? Pawang hujan. Pawang hujan. Minyak goreng langka. Apa lagi isu-isu terakhir ini? Apa? Enggak. Ukraina versus Rusia. Masya Allah. Vaksin booster. Ya cukup ya. Cukup tahu judul saja, tapi Anda tidak perlu tahu kita ya. Beberapa hal itu kita tidak perlu tahu ya. Kalau kita tidak tahu, tidak ada datang mudarat pada diri kita, maka tidak perlu tahu. Jangan menyibukkan diri tentang hal-hal tersebut. Tidak semua isu-isu itu harus kita ikuti. Ya, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada sebagian hambanya adalah Allah menutup mata dan telinga mereka dari isu-isu kekinian seperti itu. Ya. Betapa ada orang-orang yang saya tahu ya, orang-orang di sekitar saya, ketika disebutkan pawang hujan, emangnya ada apa sih pawang hujan? Kok pada ramai bahas pawang hujan? Emangnya minyak goreng ada apa sih kok ramai-ramai bahas nikmat minyak goreng? Maka ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada sebagian hamba. Kalau ada antum yang seperti itu tidak tahu ini emangnya ada apa pawang hujan, maka itu diantara nikmat Allah berikan kepada kita. Ya, agar kita tidak sibuk dengan isu-isu kekinian. Itulah diantara nasihat ya sebagian ulama semacam Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi. Jangan sibukkan diri yang kalau kita tidak tahu itu tidak mendatangkan mudarat. Tidak tahu pun tidak masalah ya. Sibukkan diri dengan ilmu saja. Sekali lagi kata Imam Zarnuji, penuntut ilmu hendaknya tidak menyibukkan diri dengan perkara lain selain ilmu. Lalu Muhammad bin Al-Hasan juga berkata, sina'atuna hazihi minal mahdi ilal lahdi. Kesibukan kami menuntut ilmu itu sejak dari buayan ibu sampai kami masuk ke liang lahat. Faman arada an yatruka ilmana hadza sa'atan falyatrukhu sa'ah. Maka siapa yang berhenti mencari ilmu sesaat saja, maka sungguh waktu akan meninggalkannya. ودخل فقيه وهو إبراهيم ابن الجراح على أبي يوسف يعوده في مرض موته. Dikisahkan bahwasanya salah seorang ulama yang faqih yang bernama Ibrahim bin Al-Jarrah datang menemui Abu Yusuf dalam rangka menjenguknya saat beliau sakit keras menjelang wafatnya. Faqala Abu Yusuf, maka Abu Yusuf berkata, Ramyul jimari rakiban afdalu am rajilan? Manakah yang lebih utama, melempar jumrah dengan kondisi menunggang kendaraan ataukah berjalan kaki? Falam ya'rifil jawab fa'ajaba binafsihi.
Ibrahim tidak mengetahui jawabannya, maka Abu Yusuf sendiri yang menjawabnya. Maka lihat, Abu Yusuf itu dalam kondisi dia sakit yang mengantarkan dia pada kematiannya. Ya, sakit yang mengantarkan dia kepada kematiannya, dijenguk oleh Ibrahim. Maka Abu Yusuf yang bertanya kepada Ibrahim, lihat bagaimana dia terikatnya dirinya dengan ilmu itu. Masih dia membahas ilmu dalam keadaan dia tersengal-sengal. Dia bertanya kepada Ibrahim, tamunya ini, manakah yang lebih utama, melempar jumrah dengan menunggang kendaraan atau berjalan kaki? Ibrahim tidak mengetahui jawabannya, lalu dia menjawab sendiri jawabannya. Di catatan kaki disebutkan jawabannya adalah jika dia berdiri di dekatnya untuk berdoa, maka yang lebih utama adalah melempar jumrah dengan berjalan kaki. Akan tapi jika dia tidak berdiri di dekatnya, maka yang lebih utama adalah melemparnya dengan berkendaraan. Ya, ini di zaman dulu. Kalau sekarang tidak memungkinkan lagi untuk berkendara, ya, kecuali mungkin keluarga kerajaan, ya, naik kendaraan melempar jumrah mungkin bisa. Karena sebagian anggota kerajaan itu katanya, ya, mereka wukuf di Arafah di helikopter. Ya, wukufnya di Arafah itu di helikopter. Ya, boleh secara fikih boleh, sah. Ya. Maka saya katakan tadi, kalau sekarang mungkin sulit orang kalau mau lempar jumrah berkendaraan. Baik, kita kembali lagi halaman 221. Wa hakaza yanbaghi lil faqih an yashtaghila bihi fi jami'i awqatihi fa hina idzin yajidu ladzatan 'azimatan fi dzalika. Begitulah selayaknya seorang yang faqih, dia menyibukkan diri dengan ilmu dalam seluruh waktunya, sehingga ketika itulah dia akan mendapatkan kelezatan yang luar biasa dalam hal tersebut. Waqila ru'ya Muhammadu ibnu al-Hasan fil manam ba'da wafatihi. Diceritakan bahwa ada yang melihat Muhammad bin al-Hasan dalam mimpinya setelah wafatnya. Jadi Muhammad bin al-Hasan ini sudah wafat. Dia sudah wafat, lalu ada orang yang bermimpi bertemu dengan Muhammad bin al-Hasan. Ditanyakan kepada Muhammad bin al-Hasan ini, bagaimana keadaanmu saat engkau sakaratul maut dulu, sebelum engkau wafat itu bagaimana keadaanmu? Maka Muhammad bin al-Hasan di dalam mimpi, ya, dia mengatakan, aku sedang memikirkan permasalahan terkait budak mukattab, sehingga aku tidak merasakan proses keluarnya ruhku. Ada pula yang menceritakan bahwa dia berkata pada akhir hayatnya, syaghalatni masailul mukattab 'anil isti'dadi li hadzal yawm wa inna ma qala zalika tawaddu'an. Ketika aku sakaratul maut, permasalahan tentang budak mukattab telah menyibukkanku dari persiapan menghadapi hari ini. Ya, dia mengatakan hal itu sebagai bentuk ketawaduan. Ya, poinnya adalah bagaimana dikisahkan ada seorang bermimpi dia melihat Muhammad bin al-Hasan yang semasa hidupnya dia sangat sibuk dengan aktivitas menuntut ilmu, sehingga ketika menjelang sakaratul maut dia masih sibuk dengan ilmu. Ya. Yang terakhir kita baca halaman 222, budak mukattab, yaitu di catatan kaki disebutkan, yaitu seorang budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakannya dengan membayar sejumlah uang secara tempo. Maka budak itu akan bebas setelah dia melunasi pembayarannya. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada yang bertanya di selembar kertas, kita jawab selepas azan insyaallah. Kalau tidak ada maka nanti kita cukupkan. Demikian, wallahu taala alam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.